Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Ma'arif dengan NIM G00231112, berasal dari kelompok B8. Nah, untuk di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi 2.1 sistem genitopoetika dan uropoetika. Yang pertama, terkait organa genitalia maskulina atau sistem reproduksi pada pria, yaitu penjelasan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Oke, kita pertama masuk ke ereksi. Untuk singkatnya, ereksi penis ini disebabkan karena dilatasi dari arteri yang dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis. Nah, kesimpulannya di mana ereksi pada penis ini yang bekerja itu merupakan saraf parasimpatisnya. Untuk mekanisme singkatnya itu, otak akan mengirimkan stimulus seksual ke penis, lalu darah mengalir ke penis, di mana trabekula pada gambar di sini terisi oleh pembuluh darah. Setelah darah mengalir ke penis, otomatis otot yang ada di penis itu akan berkontraksi. Rangsang atau stimulus tadi itu akan diproses pada saraf supraspinal di area preoptik dan nucleus paraventriculars di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari SSP ini akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4. Sedangkan inhibisi ereksi ini dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3. Untuk stimulus ereksi itu dapat berupa rangsangan pada kulit penis, vesika urinaria penuh, ductus deferens penuh, rangsangan indera lain misalnya seperti pembauan, penciuman, pengecapan dan penglihatan. Itu akan akan membantu untuk mekanisme pengiriman stimulus seksual ke penis. Lanjut ke ejakulasi. Nah, berkebalikan dengan ereksi, ejakulasi ini melibatkan serabut saraf simpatis. Nah, proses ejakulasi ini terdiri dari dua tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Di mana emisi itu transmisi cairan semen ke dalam uretra, lalu ejakulasi, di mana cairan semen itu akan keluar dari osium uretra externum. Untuk mekanisme terjadinya ejakulasi itu, yang pertama reseptor atau rangsangan terhadap kulit atau glans penis membawah jaras efferens oleh nervus pudendus. Proses pada SSP oleh segmen lumbali 1 dan 3 ini memberikan efek berupa proses emisi. Dinding ductus deferens berkontraksi dan otot-otot kelenjar vesikalis dan bulba uretralisnya itu akan berkontraksi juga. Lanjut ke semennya itu akan keluar dari uretra. Kontraksinya ini dipengaruhi oleh kontraksi dari musculus bulbouretral dan musculus ischiocavernosus. Kemudian pada tahap ini juga dilalui oleh arteri helicanea yang dimana dia akan mengalirkan darah ke venula. Lalu terjadi kontraksi otot sphincter vesika urinarianya. Lanjut ke glandula aksesorianya yang berkaitan dengan proses ereksi dan ejakulasi tersebut. Di mana glandula aksesoria atau kelenjar ini terdapat 3 pada OGM. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis, dan yang kedua ada kelenjar prostatika, dan yang ketiga ada kelenjar bulba uretralis. Nah, untuk penjelasannya, vesicula seminalis ini dia itu tersusun atas 2 buah organ berlobus, di mana letaknya itu pada permukaan posterior vesika urinaria. Dia itu di sisi medialnya terdapat ductus deferens. Nah, fungsi dari vesicula seminalis ini akan menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen, atau dia ini menambahkan sekret untuk menutrisi si cairan semennya itu. Sekretnya itu mengandung fruktosa
dan prostaglandin, di mana prostaglandin ini sangat berpengaruh untuk motilitas sperma atau pergerakan dari sperma tersebut. Dindingnya itu akan berkontraksi selama ejakulasi, mendorong isinya ke ductus ejaculatorius, di mana sperma keluar ke uretra. Lanjut ke kelenjar prostat. Untuk letaknya itu, dia tuh terletak di antara kolum vesicae dan diafragma urogenital. Lalu dia ini difiksasi oleh ligamen pubos prostaticum. Muara pada uretra pars prostatica dilalui oleh ductus prostaticus. Kelenjar prostat ini terdapat 5 lobus, yaitu ada anterior, medius, posterior, lateral dextra, et sinistra. Dan memiliki 4 zona, yaitu zona transisional, periuretral, sentral, dan periferal. Ini menghasilkan cairan tipis yang seperti susu, di mana cairan ini mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Dia ini berfungsi untuk menutrisi dari cairan semen juga. Selain itu juga dia ini memiliki fungsi dia ini kan menghasilkan sekret prostata yang bersifat alkalis. Nah, dia ini fungsinya menetralkan suasana asam di dalam vagina. Ketika sperma itu kan si vagina itu kan sifatnya asam, dan sperma itu bakalan mati kalau masuk ke dalam vagina. Makanya kelenjar prostat ini menghasilkan sekret berupa yang bersifat alkalis untuk melindungi si spermanya itu dalam suasana asam yang ada di dalam vagina, agar tetap agar si spermanya itu tetap hidup dan bisa melakukan proses fertilisasi. Lanjut ke kelenjar bulbouretralis. Kelenjar bulbouretralis ini merupakan kelenjar yang ukurannya sangat kecil ya. Bisa dilihat dari gambar. Ukurannya itu berupa semacam biji-bijian yang kecil gitu. Ini terletak di dalam diafragma urogenital. Lalu di bawahnya dia terletak di bawah musculus sphincter uretra externa. Saluran ini akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Dia ini memiliki homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Fungsi ini dia ini menghasilkan sekret pada fase ereksi berupa cairan mukus, yang dimana cairan mukus ini berfungsi untuk melumas atau pelumas sebelum berhubungan seksual. Dan selain itu, cairan mukus juga ini akan keluar untuk membersihkan sisa-sisa urin yang keluar dari uretra. Lanjut ke soal nomor 2 yang berkaitan dengan OGF, organa genitalia feminina atau sistem reproduksi perempuan. Oke, untuk proses fertilisasi itu, di mana proses fertilisasi itu kan sperma dan ovum itu bersatu membentuk suatu genom, di mana suatu genom baru yang mengandung kromosom dan gen dengan jumlah sama yang berasal dari ibu dan ayahnya. Untuk yang pertama itu ovum. Saat proses fertilisasi itu, ovum saat ovulasi, ovum keluar bersama corona radiata dan zona pellucida masuk ke tuba uteri lewat fimbria. Untuk sperma itu, sperma akan mengalami proses kapasitasi spermatozoa, di mana kapasitasi ini biasanya membutuhkan waktu 1-10 jam. Ovum dan sperma berada di ampula tuba uteri, tapi sperma harus menembus zona pellucida yang melapisi ovum. Nah, saat sperma ini mencapai zona pellucida, sperma akan berikatan dengan protein reseptor di zona pellucida tersebut, di mana sperma akan mengeluarkan enzim hyaluronidase dan proteolitik yang dapat membuka jalur sperma menuju ovum. Lalu setelah itu terjadilah fertilisasi. Untuk prosesnya mungkin bisa dilihat dari gambar. Nah, itu terdapat corona radiata dari yang memiliki sel folikular. Spermanya berusaha memasuki dari sel telurnya atau ovariumnya. Lalu ada transportasi zigot
dan nidasi. Nah, untuk nidasi sendiri kan ada 3 tahapan. Yang pertama itu ketiga blok kosista yang terapung bebas melekat ke lapisan endometrium, korda sel trofoblastik mulai menembus endometrium. Lalu korda sel trofoblastik ini akan menggali ke dalam endometrium sehingga menyediakan lubang untuk tokistanya. Tepi antara sel-sel di jaringan trofoblastik ini akan berdisintegrasi atau berpisah. Lalu ketika implantasi tuntas, blastokista seluruhnya terkubur di dalam endometrium. Ini merupakan gambar embrio yang sedang berkembang. Itu bisa dilihat ada sel desi 2. Lanjut ke sistem berkemih yang berkaitan dengan sistem uropoetika. Nah, perjalanan urin ini kan akan dimulai pada ginjal, lalu ke ureter, lalu ke vesika urinaria, dan keluar melalui uretra. Sistem berkemih itu dikenal dengan istilah miksi, di mana miksi ini adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Nah, miksi ini melibatkan 2 tahap utama. Yang pertama, kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangan dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Yang kedua, adanya refleks saraf yang disebut refleks miksi, yang akan mengosongkan kandung kemih. Jika gagal, setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Nah, refleks miksi ini merupakan refleks medula spinalis yang bersifat otonom. Refleks dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Ini merupakan gambar dari ginjal. Terdapat ginjal itu kan dibagi menjadi 2 sisi, terdapat korteks dan medula. Setelah dari ginjal menuju ke ureter. Lalu setelah dari ureter, pembentukan urin masuk ke vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria ini urin ini akan ditampung. Nah, ketika vesika urinarianya penuh, dia akan menuju ke uretra, saluran uretra. Nah, untuk saluran uretra pada perempuan dan pria ini terdapat perbedaan, di mana pada pria itu lebih panjang dibanding perempuan. Pria itu panjangnya bisa mencapai 18-20 cm, sedangkan perempuan itu panjangnya cuma 4-5 cm. Dan untuk uretra pada pria ini terdapat 3 pars, di mana ada pars prostatica, ada pars spongiosa, dan pars membranosa. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.